Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat Bapak dan Ibu yang luar biasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang diterapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah diberikan. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondusian kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan pendidikan kodrat alam dan zaman, serta pendidikan menuntut pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengekspor lebih jauh, maka potensi pada 3 anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya semakin paham tentang pendidikan sesuai kodrat alam dan zamannya. Saya sadar bahwa setiap anak itu unik, mereka memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada 3 anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Yang kedua, tentang pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, pendidikan menuntut. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Seorang guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah dasar memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik Ingaso Sungkorodo, Inmanyo Mangunkoso, dan Kuku Rihani.
Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 5 yang saya pilih. Yang pertama adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Yang ketiga, melakukan pembiasaan pembentukan karakter secara berkelanjutan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Dan yang kelima adalah memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitas siswa bakat dan minat. Demikian pemaparan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi